ya, anjuran aktivitas fisik selama masa COVID-19 atau selama masa pandemi. Nah, di sini ada terlihat tabel. Ini saya lihatkan lagi ya, 75 menit, 150 menit. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini narasumbernya yaitu seorang ahli anti-aging medicine, Dr. Ade Tetifani M.Biomed atau biasa dipanggil Dr. Teti, merupakan seorang lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, dan beliau merupakan lulusan anti-aging dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Menarik ya masalah anti-aging. Jadi kali ini yang dibahas adalah bagaimana kita menjadi bugar dan cantik dengan olahraga. Aku yakin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana olahraga yang baik dan benar. Udah pernah lihat kan berita tentang masyarakat yang berbondong-bondong berolahraga di Car Free Day Jakarta? Sini. Itu kan new normal yang menyalahi aturan. Harusnya new normal itu kita melakukan aktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti dengan memakai masker setiap keluar rumah, dengan selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Aman nggak sih itu olahraga di masa pandemi? Nah, Dr. Teti akan menjelaskan dengan rinci mengenai olahraga yang baik dan benar. Pokoknya buat teman-teman yang hobi olahraga di masa pandemi itu wajib nonton deh. Kita kan pengen hidup sehat dengan berolahraga, namun dengan olahraga yang nggak asal-asalan. Oke guys, selamat menonton, semoga bermanfaat. Check this one out. Permasalahan yang ada pada masa pandemi ini, kita diharapkan di rumah saja. Kita harus menjaga jarak sehingga ada olahraga-olahraga tertentu yang tidak bisa dilakukan. Terus aturannya kita harus memakai masker. Dan walaupun ini new normal, tapi tidak sama dengan normal. Arti kata, ketika kita di luar harus tetap melaksanakan physical distancing dan pemakaian masker. Bagaimana caranya tadi? Sedangkan di foto yang pertama saya tadi itu semuanya adalah di luar rumah. Ada yang di dalam rumah. Berenang di kolam renang, kalau misalnya sepeda di luar, lari juga di luar. Jadi bagaimana caranya untuk bugar sedangkan kita harus menjaga jarak dan harus memakai masker. Nah, ini dia caranya, pilihan olahraga pada saat pandemi. Yang pertama, pilihlah tempat yang sepi pengunjung. Kalau saat ini yang sepi pengunjung itu Bukit Gado-Gado sama Bukit Siti Nurbaya, itu nggak ada. Atau di Unan juga tidak ada orang. Atau di Pantai Air Manis juga tidak ada orang. Atau di sawah-sawah di belakang rumah yang masih banyak sawah, di daerah Kuranji, karena saya tinggalnya juga di Kuranji, itu sangat banyak sekali sawah yang tidak ada orang pada saat subuh. Jadi makanya ketika setelah selesai sholat subuh, bisa lari di sawah tersebut, itu benar-benar tidak ada orang. Tetap ikuti protokol COVID. Jadi kita tetap menjaga jarak, kita tetap memakai masker, tapi ya sediakan masker, dia ada tapinya. Tapi pada saat berlari atau bermain sepeda, masker boleh dilepas ketika tidak ada orang lain. Jadi ketika hanya kita saja yang berlari, silakan maskernya di dagu saja. Tapi jika ada orang, maskernya harus digunakan dan segera turunkan intensitas latihan. Kalau tadi harusnya berlarinya 500 meter, silakan turunkan langsung jalan. Larinya cuma 200, jalannya 800. Kenapa? Karena pada saat pemakaian masker, oksigen kita akan berkurang. Tetap bawa hand sanitizer, bawa botol minum sendiri, handuk sendiri, tisu basah dan tisu kering sendiri, dan tidak ada ngobrol-ngobrol. Jadi betul-betul pada saat kita olahraga, pada saat pandemi, keluar rumah itu betul-betul hanya olahraga saja. Setelah olahraga kembali ke rumah dan langsung mandi. Pakaiannya tadi langsung dicuci, dan setelah itu semua peralatan-peralatan yang dibawa keluar tadi harus didesinfektan. Jadi sepatunya desinfektan, terus habis itu maskernya harus langsung dicuci, direndam dulu, atau juga boleh diberikan larutan betadine juga boleh, atau diberikan larutan Baiklin juga boleh. Yang penting harus didesinfektan. Ada cara lain? Ada, ya. Cara lainnya ada, yaitu dengan olahraga di rumah saja. Memang aman, namun pilihannya tidak sebanyak kalau olahraganya di luar. Yang pertama, bisa lari menggunakan treadmill. Jika treadmillnya tidak ada, bisa naik turun tangga. Jadi bisa diatur berapa kali harus naik turun tangga dengan kecepatan berlari dan dengan kecepatan berjalan saja. Itu juga bisa.
atau bisa menggunakan skipping, atau bisa juga menggunakan YouTube untuk senam Zumba, atau sekarang juga banyak olahraga online, Zumba, line, dance, salsa, boleh. Yang penting harus ada aerobik dan anaerobik. Keuntungannya apa? Kita tidak perlu pakai masker dan tidak perlu cemas untuk physical distancing karena yang jelas di rumah bisa lebih bebas, namun pilihan olahraganya memang terbatas. Jadi ada plus minusnya juga kalau misalnya olahraga kita lakukan di rumah. Nah, selama pandemi ini ada rekomendasi WHO untuk mencegah tubuh kita dijangkiti oleh COVID-19 karena dengan olahraga imunitas tubuh kita akan semakin kuat. Rekomendasi WHO masih sama, jadi tidak ada perubahan dengan rekomendasi WHO tahun 2010, yaitu anak-anak umur 5 sampai 17 tahun melakukan aktivitas fisik sedang berat aerobik. Jadi dalam artian kata mau lari, mau sepeda, mau berenang, mau hiking, itu selama 60 menit. Jadi cukup 1 jam. Anak-anak umur 5-17 tahun dan latihan pembentukan massa otot atau anaerobiknya 2-3 kali dalam seminggu. Jadi anak-anak saja dari umur 5 tahun itu sudah harus kita ajak olahraga. Anak-anak umur 5 tahun sudah kita ajak bersepeda, sudah kita ajak berlari. Setelah itu harus kita berikan latihan pembentukan massa otot. Pada anak-anak ini sering dijadikan olahraga di sekolah mereka pembentukan massa otot yaitu senam lantai. Jadi kita bisa memberikan senam lantai terhadap mereka. Kita bisa memberikan mereka sit up atau squat jump, itu adalah pembentukan massa otot. Nah, bagaimana dengan lebih besar dari 17 tahun? Yang lebih besar dari 17 tahun, aktivitas fisik berat aerobiknya cukup 75 menit atau aktivitas fisik sedang aerobik 150 menit. Jadi dalam arti kata, jika kita berenang cukup 75 menit. Jika ingin berjalan cepat, 150 menit. Jadi kita bisa milih mau yang mana. Seperti tadi, aturan intensity, semakin berat latihan, waktunya akan semakin sedikit. Jadi kalau dia berat, seperti berenang tadi atau hiking itu cukup 75 menit saja. Atau kalau kita milih berjalan cepat, waktunya harus lebih lama yaitu 150 menit. Dan latihan pembentukan massa otot sama dengan anak-anak yaitu 2-3 kali di dalam seminggu. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini Hamami tahun 2020 yang mempublish ya anjuran aktivitas fisik selama masa COVID-19 atau selama masa pandemi. Nah, di sini ada terlihat tabel. Ini saya lihatkan lagi ya, 75 menit, 150 menit. Nah, di sini ada tabel selain waktu kita harus berpedoman pada HR. Intensity tadi yang saya bilang intensity, kita harus berpedoman kepada HR di mana jika heart rate kita sudah mencapai 80%, jadi seperti saya tadi, heart rate maksimal saya adalah 183. Itu adalah heart rate maksimal saya. Nah, pada aktivitas fisik yang sedang, saya hanya boleh mencapai 80% dari 183. Dalam arti kata, saya hanya boleh mencapai heart rate-nya hanya 146. Nah, apa tanda-tandanya? Kalau kita lihat di 146 itu sudah nafasnya sudah sangat cepat. Masih bisa bicara tapi tidak bisa lagi bernyanyi, ya. Dan ini adalah tanda-tandanya. Kalau begini tanda-tandanya ini diukur itu sudah 80% dari heart rate maksimal saya. Nah, kalau saya melakukan aktivitas berat bagaimana? Nah, ini dia. Nafasnya sudah dalam dan cepat. Sudah tidak bisa lagi ngomong. Sudah tidak bisa lagi ngobrol-ngobrol. Nah, ini dia adalah tanda-tanda bahwa itu aktivitas fisiknya sudah berat. Di sini dia. Jadi ini kita harus berpedoman kepada berapa heart rate maksimal yang harus kita capai. Nah, jadi ini dia berapa maksimalnya. Kita di mana? Apakah kita termasuk lansia? Lansia semakin rendah. Jadi kalau kita kalau di sini ini masih termasuk aktif. Kalau saya masih termasuk aktif. Berarti maksimalnya saya bolehnya 80% dari heart rate. Jadi di heart rate 146. Nah, seperti itu. Ini adalah yang dipublish oleh Hamami
ini dan teman-teman meningkatkan imunitas dalam rangka memerangi COVID-19. Di sini dia juga menyertakan latihan, contoh-contoh latihan untuk membentuk otot ya. Jadi plank, jumping jacks, up ini adalah latihan-latihan untuk membentuk otot. Jadi kalau misalnya gimana caranya saya membentuk otot saya, udah ada, Bapak Ibu udah bisa lihat. Kalau yang kita anjurkan, yang paling efektif, yang paling bagus itu adalah plank. Plank ini apa? Karena dia membentuk banyak otot di badan dengan gerakan yang sederhana sekali. Jadi bisa membentuk otot di seluruh badan. Nah jadi kalau misalnya, saya kok nggak turun-turun juga Bu, ini gimana caranya? Lakukan ini dulu. Kalau saya sarannya sih tetap plank, karena plank itu dibandingkan body weight squat, atau dibanding, kalau push up ini tidak semua orang bisa melakukan. Jujur saya sendiri saya juga tidak bisa melakukan, kecuali kalau misalnya tubuhnya bugar sekali, dia bisa melakukan push up. Kalau saya jujur nggak bisa. Tapi plank ini sebahagian besar orang bisa melakukan, gerakannya mudah dan banyak otot yang bisa terbentuk. Jadi kalau misalnya kok udah konsumsi UD2 tapi kok beratnya di situ-situ aja, coba latihan aerobik sebanyak yang disarankan tadi, terus diikuti oleh plank 2-3 kali dalam seminggu. Nah terus nutrisinya bagaimana? Karena kita olahraga tanpa nutrisi itu hal yang tidak mungkin. Kita harus menyiapkan nutrisi untuk olahraga ini. Nah isinya harus seimbang antara karbohidrat dan protein. Sumber karbohidratnya harus lebih sehat, jadi tidak bisa makan nasi 1 bungkus, nggak bisa. Itu pasti tidak akan bisa berolahraga dengan optimal. Harus dipilih karbohidrat yang lebih sehat, contohnya beras merah, kentang rebus, atau roti gandum. Terus harus ada protein hewani dan protein nabati. Harus mengkonsumsi makanan tinggi vitamin dan tinggi antioksidan.